Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya, Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, hari ini tema yang dipilih adalah Yesus terang kasih Allah. Spontan ketika mendengarnya, saya teringat dengan sebuah doa malam, doa sebelum tidur di dalam hidup membiara. Dalam bahasa Latin dipakai kata nunc dimittis, dua buah kata yang diambil dari Kidung Simeon di Injil Lukas bab 2. Kidung ini sebetulnya menceritakan kelegaan hati Simeon yang di masa senjanya, di masa tuanya, ia berkesempatan membopong bayi Yesus yang dia kenal sebagai cahaya penerang segala bangsa. Doanya berbunyi demikian. Nunc dimittis servum tuum Domine secundum verbum tuum in pace. Sekarang ya Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabdamu. Quia fiderun oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium populorum. Sebab aku telah melihat keselamatanmu yang kau sediakan di hadapan segala bangsa. Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tue Israel. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umatmu Israel. Ya, bagi Simeon, Yesus adalah cahaya penerang segala bangsa. Dan inilah juga yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi, di mana si tokoh cerita, yakni hamba Allah, itu mendapat mandat, dan mandatnya berbunyi demikian. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dalam kitab Yesaya, kata Ibrani yang dipakai untuk menyebut terang bagi bangsa adalah or legoim. Kata terang ini sebetulnya muncul sebanyak 150 kali dalam Perjanjian Lama. Dan umumnya dipakai dalam konteks sebuah perjalanan, sebuah pengembaraan, di mana dengan adanya terang, adanya cahaya, maka orang dimampukan untuk menggunakan indera penglihatannya, sehingga ketika ia berjalan, ia tidak akan terantuk. Dengan kata lain, menjadi terang itu punya konotasi memberi inspirasi bagi orang-orang yang ada di belakangnya untuk melihat ke depan, untuk berfokus ke depan, untuk mengenal Allah yang menjadi tatapan hidupnya. Menjadi terang itu juga dalam artian memampukan orang untuk melihat, mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil. Menjadi terang dengan kata lain, membantu orang bertindak
bijak. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, Yesus yang adalah terang kasih Allah, rupanya juga memampukan Yohanes Pembaptis untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah melihat identitas Yesus secara jelas, dan yang kedua adalah memberi kesaksian. Kalau kita cermati teks Injil yang kita dengar tadi, akan kita jumpai setidaknya ada 3 kali kata kerja melihat yang dipakai di situ, di awal, di tengah, dan di akhir pembacaan. Yohanes di awal melihat Yesus yang datang, dan kemudian dengan lantang berseru, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu di tengah, Yohanes juga telah melihat Roh Kudus yang turun dan tinggal di atas Yesus. Dan di akhir pembacaan dikatakan Yohanes melihat dan memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah Putra Allah. Inilah daya terang itu, yakni memampukan orang untuk melihat secara utuh dirinya, perjalanan hidupnya, dan kemudian bersaksi akan kebenaran. Kita pun sama, kita sudah menerima Yesus sebagai terang hidup kita, dan sesungguhnya kita dimampukan juga untuk melakukan 2 hal. Yang pertama adalah kita dimampukan untuk menjalankan hidup kita penuh dengan visi dan tujuan hidup yang jelas. Kita merencanakan masa depan dengan kesungguhan, dengan perhitungan, dan juga dengan rasa syukur. Sebetulnya saat ini kalau kita lihat, kita memasuki masa minggu biasa kedua dengan warna liturgi adalah warna hijau. Apa artinya masa biasa itu? Masa biasa sebetulnya adalah kesempatan bagi kita untuk mengenali visi Yesus dalam menjalankan kehendak Bapanya. Ini menjadi sebuah peluang bagi kita juga untuk membangun visi hidup kita, mengintegrasikannya dengan perjalanan Yesus bersama para muridnya. Maka dalam bacaan misa biasa akan dijumpai kisah-kisah Yesus sampai pada saat nanti hari Selasa sebelum Rabu Abu. Jadi ini adalah peluang bagi kita sungguh-sungguh untuk mengenali visi itu. Kita diminta untuk jelas melihat dan terus mencari Yesus yang bekerja dalam diri kita. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang bagi saya sangat mengena, yaitu sopo temen bakal tinemu, sopo salah bakal seleh. Siapa yang sungguh-sungguh mencari akan menemukan, akan menjumpai hasil, dan siapa yang salah bakal menyerah. Lalu poin yang kedua soal menerima Yesus sebagai terang hidup kita adalah soal bagaimana menghidupi kita sebagai sebuah orang yang ingin menjadi bijak. Kita melatih diri menjadi bijak itu dengan mengoptimalkan indera. Seringkali orang membuat kekeliruan dalam membuat keputusan itu rupa-rupanya karena kurang penguasaan lapangan, kurang melihat realitas di lapangan, kurang mengenal secara dalam bagaimana kesulitan atau realitas itu dilihat. Maka menjadi bijak pertama-tama adalah mengolah kemampuan observatif dan reflektif. Kita mengoptimalkan daya penglihatan kita, pendengaran kita, dan segala macam lainnya untuk mengenali situasi dan realitas yang ada, sehingga keputusan yang kita buat adalah sebuah keputusan yang bijak. Dan saya pun juga teringat dengan sebuah pepatah dalam bahasa Jawa, yaitu sopo ubet bakal ngeliwat. Siapa yang cerdik bakal menanak nasi. Siapa yang bijak dalam mengatur, dalam menata tata kehidupannya akan sukses dalam perjalanan berikutnya. Maka marilah kita mohon agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengenali Yesus yang hadir, yang kita terima sebagai terang hidup kita, dan akhirnya kita dimampukan untuk hidup bijak. Saya ingin menutup refleksi kita sore ini dengan mendaraskan ulang Kidung Simeon, doa malam sebelum tidur bagi umat Kristiani. Sekarang ya Tuhan,
perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Amin.